Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fajariyah. Saya Latsar angkatan 72 kelompok 2 dengan tutor Ibu Enong Rostiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang agenda 2, di mana agenda 2 yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Dan video kali ini aku akan menjelaskan tentang berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah sikap dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dan fungsi ASN sendiri yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang tiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak fundamental dalam pelayanan publik yang harus kita ingat sebagai ASN yaitu: 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang tiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, pelayanan publik fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dan perlindungan bagi warga. Prinsip pelayanan publik yang pertama partisipatif, yang kedua harus transparansi, yang tiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif antar warga, yang kelima mudah dan murah, bisa dijangkau oleh masyarakat dengan biaya yang murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, yang kesembilan berkeadilan. 3. Pedoman perilaku dalam berorientasi pelayanan adalah: yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang akuntabel, di mana akuntabel adalah sikap ASN yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga, pembina, dan kepada publik. Pentingnya akuntabel yang harus dimiliki oleh ASN: yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi, yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 3 hal tersebut merupakan fungsi dari akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas: yang pertama tingkatan personal, yang kedua tingkatan individu, yang ketiga tingkatan kelompok, yang keempat tingkatan organisasi, dan yang kelima tingkatan stakeholder. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak dan menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi negara. Saya akan menjelaskan bagaimana kita menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu memang harus memberikan contoh kepada bawahan. Yang kedua, transparansi. Tujuannya untuk mendorong komunikasi dan kerjasama yang lebih besar antara internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Dan yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Yang kesembilan, konsistensi. Konsistensi untuk menjamin stabilisasi. 5 langkah untuk membuat framework akuntabilitas. Yang pertama, kita harus tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, kita rencanakan apa yang mau kita lakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi, monitoring, dan evaluasi. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap dan berkala. Yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Yang kita harus ingat dalam sikap akuntabilitas: yang pertama adalah jujur, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sikap yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah kompeten, di mana kompeten adalah sikap dan tindakan yang didasarkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang dalam bekerja. Kompeten yang merupakan bagian dari nilai-nilai dasar ASN
yaitu yang pertama, membuat keputusan berdasarkan keahlian. Yang kedua, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang keempat, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kerja pegawai. Nilai dari kompeten yang harus kita ingat, yang pertama, terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Jenis-jenis kompetensi ASN terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis diukur dari tingkat spesialisasi, pendidikan, pelatihan, dan teknis fungsional, serta pengalaman kerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompeten. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengembangan jabatan dan karir. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama, pendidikan, dan yang kedua, pelatihan. Dan pelatihan tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu klasikal dan non-klasikal. Hal yang perlu diingat dari sikap kompeten, yang pertama, kita harus terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri kita sebagai ASN. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.